Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di Figura, tempat di mana gagasan bertumbuh, inovasi bersemi, dan semangat pertanian terus bergerak maju. Saya Duriat siap menemani Anda dalam obrolan yang membuka wawasan. Sahabat, di dunia pertanian, hama adalah ancaman yang nyata yang dapat menyebabkan gagal panen. Salah satu hama yang belakangan ini menjadi momok global adalah ulat geraya atau Spodoptera frugiperda. Serangan hama invasif ini menyebar sangat cepat dan menyerang tanaman pangan utama, diantaranya adalah jagung, padi, dan sorghum, sehingga menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan Indonesia saat ini. Nah, bagaimana dampak dari serangan ini? Kemudian apa saja strategi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengendalikan hama ini? Saat ini kami telah menghadirkan seorang narasumber yang merupakan ahli dari hama ini. Beliau adalah Dr. Puji Lestari, SPMSI. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sehat, Pak. Ibu? Alhamdulillah Ya, sehat. cerahlah ya hari ini ya. Baik, beliau adalah dosen pada jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Unila. Beliau menyelesaikan studinya S1 pada jurusan Hama dan Penyakit Tanaman tahun 2009, kemudian melanjutkan S2 pada program studi agronomi sama masih di Fakultas Pertanian Unila, dan selesai pada tahun 2014, kemudian menyelesaikan program doktor pada Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Unila pada tahun 2024. Masih hangat ya, Bu ya. Jadi ini memang disertasinya judulnya Ya, kalau untuk disertasi topik besarnya adalah Spodoptera frugiperda. Termasuk ada 4 penelitian di dalamnya. 4 tahapan penelitian. Iya, 4 tahapan penelitian. Nah, Bu Puji, bisa diceritakan nih sebenarnya apa sih itu Spodoptera frugiperda ini dan bagaimana sejarah munculnya di Indonesia? Ya, Spodoptera frugiperda ini sebenarnya adalah kalau melihat dari literatur adalah hama asing yang katanya dari Amerika Selatan, dari Brazil gitu ya, menyebar ke Afrika, kemudian ke India, dan pada akhirnya sampai di Indonesia. Nah, dilaporkan di Indonesia itu pada tahun 2019. Jadi ada temuan pertama itu di Sumatera Barat dan kemudian di Lampung. Setelah kami investigasi dan ternyata adalah memang itu Spodoptera frugiperda. Nah, dari situ itu cepat sekali nyebar ke Jawa Barat, kemudian dilaporkan di Kalimantan, kemudian seluruh Indonesia, di Sulawesi, terutama di sentra-sentra produksi jagung. Nah, tetapi kalau kita melihat lagi setelah di studi literatur nih gitu ya, bener nggak sih Spodoptera frugiperda ini asalnya dari Amerika seperti yang diceritakan atau dituliskan di literatur, di publikasi di jurnal-jurnal. Nah, ternyata kuat dugaannya sebenarnya Spodoptera frugiperda itu sudah ada di Indonesia sejak lama. Nah, tetapi populasinya tidak dominan sehingga tidak ada outbreak gitu ya, tidak ada outbreak, kemudian tidak mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Karena saat itu juga ada Spodoptera litura. Spodoptera litura ini menjadi hama yang dominan pada tanaman jagung, begitu ya. Jadi keberadaan Spodoptera frugiperda ini tidak dipermasalahkan atau mungkin tidak dipahami oleh petani sehingga tidak melaporkan. Nah, kenapa kami menduga seperti itu? Karena pada tahun 2016 sebelum ramai diperbincangkan tentang Spodoptera frugiperda ini, mahasiswa kami melakukan penelitian Spodoptera litura. Mahasiswa kami ini eksplorasi Spodoptera litura dari lapang dan salah satunya ketemu sampel Spodoptera frugiperda. Artinya pada tahun itu Spodoptera frugiperda sudah ada di Indonesia tetapi belum terlapor dan memang itu masih statusnya OPTK, karantina gitu ya, sehingga dan tidak aware lah ya, petani juga tidak aware dan kami juga tidak tahu karena mahasiswa tidak melaporkan hal itu ke kami, begitu ya. Nah, lalu dari situ mahasiswa tersebut kami ajak kolaborasi, meneliti lebih lanjut saat ini, mengecek bener nggak nih asalnya dari lama gitu ya, sudah maksudnya dari yang dulu ditemukan begitu. Nah, setelah dicek ternyata studi literatur sebelumnya begitu ya, bahwa dulu itu memang ada ada perpindahan tenaga kerja dari Indonesia ke Suriname zaman penjajahan Belanda. Nah, saat itu
apa namanya penjajahan itu saat pulang ke Indonesia bawa komoditas jagung untuk dikembangkan yang namanya jagung Suriname itu pada tahun 1800-an ya. Dan di buku beberapa literatur juga sudah dituliskan sebenarnya keberadaan Spodoptera frugiperda tapi dengan nama yang berbeda gitu ya, dengan nama genusnya beda kemudian belakangnya frugiperda gitu, sehingga jejak ini dianggap hama baru setelah muncul nama Spodoptera frugiperda. Nah, review ini sudah kami tulis di sebuah publikasi, mungkin bisa dicek lebih dalam. Judulnya Re-evaluating Spodoptera frugiperda in Indonesia. Oke, jadi sebenarnya memang sudah lama ya. Jadi kalau rumor yang beredar kan bahwa ini masuk dengan adanya impor jagung gitu ya Bu ya, tetapi ternyata tidak terkonfirmasi berbeda begitu ya. Iya, jadi kalau berdasarkan impor jagung juga agak sulit kita pahami karena kalau pada impor jagung itu kan kernel yang kita impor kan kernel, sedangkan telur tidak berada pada kernel. Kemudian kalaupun imago yang terbawa itu mungkin tidak menempel pada kernel, jadi kemungkinannya sangat kecil seperti ya. itu. Oke, baik. Jadi Bu Puji, ini kan sekarang jadi hama sangat penting ya. Nah, seberapa cepat sebenarnya penyebarannya? Kalau tadi disebutkan di Padang, tiba-tiba di Lampung, terus kemudian boom di mana-mana. Ya, jadi Spodoptera frugiperda ini punya kemampuan terbang yang cukup jauh, dibantu juga dengan angin. Kemudian dalam satu peletakan telur, satu siklus hidup dia mampu meletakkan beberapa kali meletakkan telur, dan satu kelompok telur itu terdiri dari 200 sampai 400 telur, sehingga populasinya kan cepat banyak ya. Cepat banyak, kemudian dia bisa menyebar karena jarak terbangnya yang cukup jauh itu tadi itu, sehingga wajar kalau penyebarannya sangat cepat sekali ya. Terus tanaman apa aja sih Bu sebenarnya yang dapat diserang kalau selain jagung nih? Iya, kalau selain jagung sebenarnya ada tanaman yang satu famili ya, dari Gramineae, padi, kemudian sorghum, kemudian tebu gitu ya. Tetapi kalau untuk kasus di Lampung yang sudah terkonfirmasi dan sudah kami laporkan dalam bentuk tulisan itu masih pada jagung. Pada padi ada laporan, tetapi setelah kami cek belum dapat diyakinkan bahwa itu adalah Spodoptera frugiperda. Oke. Nah, sebarannya cepat, kemudian masif begitu. Seberapa serius kerugiannya nih? Ya, kerugiannya cukup besar nih. Kalau di negara-negara seperti Amerika, kemudian di Brazil itu sudah dilaporkan bahwa kerugian akibat Spodoptera frugiperda ini bisa mengakibatkan penurunan hasil sampai 50%. 50%. Bayangkan kalau misalnya jagung nih dari misalnya 8 ton gitu ya, 8 ton kalau turun 50% itu kan jadi 4 ton begitu ya. Kenapa kok begitu? Karena jagung ini nyerangnya nggak hanya makan daun, Spodoptera frugiperda ini nggak nyerangnya hanya makan daun, tapi semua bagian tanaman dia nyerang, dia serang, termasuk daun, kemudian titik tumbuh. Kalau tanaman sudah terserang titik tumbuh, otomatis ya sudah gitu ya. Kemudian saat berbunga, taselnya atau bunga jantan itu dia juga bisa bertelur di bunga jantan, kemudian bunga betina di rambut jagungnya itu dia juga bisa bertelur di situ, yang mengakibatkan nanti larvanya masuk ke dalam jagung dan itu bisa memakan kernel. Nah, pada tahun 2023 ini laporan kerusakan pada kernel ini juga dilaporkan di Lampung Selatan. Beberapa petani di Jati Agung melaporkan gagal panen karena si Spodoptera frugiperda ini makan kernelnya gitu. Jadi sampai tongkolnya sampai habis gitu. Jadi semuanya dimakan ya, luar biasa ya. Jadi memang ini ancaman serius untuk ketahanan pangan Indonesia ya Bu ya. Iya, betul sekali. Dan berdasarkan literatur juga hama ini nggak cuma pada jagung ya. Kalau mungkin di jagung dia mengakibatkan kerusakan yang signifikan, tapi dia juga bisa menyerang tanaman lain termasuk hortikultura. Oke, nah sampai saat ini Bu, biasanya petani apa nih tindakannya untuk mengatasi hama ini yang sudah dilakukan? Ya, sejauh ini ya petani yang paling praktis, paling mudah menganggapnya ampuh gitu, pakai pestisida gitu ya. Jadi itu juga masih menjadi PR untuk kami untuk petani bisa mengkombinasikan pengendalian lain, karena pestisida kan tentunya ada dampak ya kalau digunakan secara jangka panjang dan intensif gitu.
Tapi sampai saat ini pestisida masih efektif? Ya, ini sudah ada laporan terjadi resistensi. Jadi petani sejak awal masuk Spodoptera frugiperda ini ke Indonesia, yang katanya tadi baru masuk padahal diinvestigasi udah lama ya, itu pakainya emamectin benzoat ya. Karena kenapa emamectin? Iya, bahan aktif emamectin benzoat itu lebih murah dibandingkan dengan bahan aktif yang lain. Ya, seperti spinoteram gitu kan agak lebih mahal harganya, pricey. Jadi mereka milih emamectin benzoat, dan memang emamectin benzoat ini juga direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian. Nah, celakanya petani karena murah itu tadi ya, jadi pilihan utama tanpa memikirkan kalau kita menggunakan bahan aktif yang terus-menerus akan terjadi resistensi. Gitu. Jadi resistensi saat ini kemarin PPL dari Batang Harinuban kontak saya, Bu, ini kok disemprot sudah nggak mati begitu ya. Coba saya minta diganti dulu pakai spinoteram begitu ya. Setelah pakai spinoteram masih efektif. Alhamdulillah masih efektif, cuman ya nggak bisa spinoteram terus begitu ya, tidak bisa, harus nggak bisa untuk jangka panjang ya, ini hanya sementara sekali ya. Nah Bu, bagaimana sih kemudian ada nggak sih potensi agen hayati sebenarnya untuk mengatasi ulat gerayak ini? Tentunya, jadi agensi hayati ini sebenarnya banyak sekali dari jenisnya. Ada predator, ada parasitoid, kemudian ada jamur entomopatogen. Nah, kami juga melakukan penelitian mengeksplorasi parasitoid, dan itu juga kami menemukan banyak parasitoid ya, parasitoid yang mampu memarasit, dan beberapa diantaranya juga belum pernah dilaporkan. Ada Xenometopia ilota, itu dari golongan lalat, famili Tacinidae. Dia mampu memarasit larva. Kemudian ada Telenomus, dia mampu memarasit telur. Kemudian ada Trichogramma, dia juga memarasit telur. Kemudian ada genus yang kami duga tadinya Eriborus, ternyata bukan, sehingga kami belum bisa ngasih nama itu. Jadi kami beri nama genus Nier Eriborus, dekat dengan Eriborus begitu ya di hasil temuan kami. Kemudian ada jamur entomopatogen, itu kami eksplorasi dari larva yang terinfeksi di lapang. Kemudian dibiarkan, diisolasi, terus diidentifikasi, dan itu banyak ternyata jamurnya. Ada Beauveria bassiana, kemudian ada Sarocladium, ada Aspergillus, ada Penicillium, dan itu punya potensi untuk kita kembangkan ke pengendalian ya, ke pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Gitu. Nah, sampai saat ini pengembangannya gimana? Apa masih dari baru selesai di tahap penelitian potensi, atau sudah memang ada tindak lanjut? Ya, sampai saat sejauh ini baru sampai di tahap penelitian mengembangkan potensi. Jadi kita baru uji ke larva, bagaimana mortalitasnya, kemudian seberapa persen dia mampu mematikan begitu. Jadi untuk hilirisasinya nih, untuk diperbanyak itu mungkin next step ya, karena untuk membuat itu kita harus bisa memformulasikan. Kita memformulasikan agar si jamur-jamur ini sporanya tetap hidup walaupun dalam kondisi disimpan. Nah Bu Puji, tadi kan Ibu sudah menceritakan nih dampak ekonominya yang luar biasa ya, 50% pengurangannya. Sebenarnya selain dampak ekonomi Bu, ada nggak ya dampak yang lain, sosial mungkin, atau dampak ekologinya? Biasanya kan hama kalau kita tidak tangani dengan baik, dampak ekologinya juga luar biasa ya. Iya, tentunya dampak ekologi pasti ada. Karena tadi kita kan pakai pestisida nih, petani pakai pestisida yang rutin, itu pasti akan mengganggu keberadaan organisme non target. Ya, karena kita nyemprot, yang mati kan tidak hanya Spodoptera frugiperda, mungkin ada parasitoid yang hidup di situ, ada predator yang hidup, ada serangga penyerbuk, dan kemudian pestisida itu juga bisa ke tanah kan ya, residunya bisa ke tanah, itu juga bisa mempengaruhi keragaman mikroorganisme yang ada di tanah, dan itu juga tentunya mengganggu sekali pada struktur ekologi. Dan dampak sosial yang lainnya mungkin ya biaya operasional ya. Jadi petani kan
mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli pestisida gitu ya, dengan intensif mereka menyemprot. Bahkan pada awal terjadinya outbreak atau peningkatan populasi yang signifikan, petani ini sampai menyemprot tanaman jagungnya itu kurang lebih 5-7 kali aplikasi dalam satu periode tanam. Gitu. Itu kan intensif sekali gitu ya, yang biasanya nanam jagung nggak pernah nyemprot gitu. Jadi 5-7 kali tentunya itu akan berdampak pada penghasilan mereka juga. Dan juga tenaga kerjanya juga banyak ya. Oke, Bu, kalau dari disertasi Bu Puji itu menganalisis nggak kira-kira kenapa ya kok ini kemudian jadi outbreak? Kenapa dia jadi outbreak? Karena begini, Spodoptera frugiperda ini dia punya sifat kanibalisme dan dia juga punya sifat dominasi. Dominasi. Kalau kenapa bisa disampaikan seperti itu? Penelitian saya begitu mengecek, kalau ada Spodoptera frugiperda, hama lain tidak ada, tidak dominan, atau tidak dominan lah, mungkin ada tapi tidak dominan. Seperti begini. Kalau dulu di tongkol jagung itu ada Ostrinia furnacalis, ya, ada Ostrinia furnacalis, kemudian dia menyerang tongkol, walaupun dia namanya penggerek batang, tapi dia banyak menyerang di tongkol, iya banyak menyerang di tongkol, ya. Di tip jagung sih sebenarnya ya, bukan pada tongkolnya banget, tapi dia di tipnya, bagian ujungnya. Nah sekarang didominasi oleh Spodoptera frugiperda. Ya, kenapa dia bisa terjadi outbreak? Karena Spodoptera frugiperda ini punya kemampuan bertelur yang besar. Satu imago betina itu dalam satu kali peletakan telur, tadi sudah saya sampaikan, itu 200-400 telur. Nah, dalam satu siklus hidup, imago betina ini mampu 4 kali bertelur. 4 kali 300 jadi udah 1.200-an. Iya, 1.200, nanti turunannya segitu lagi gitu kan, dipangkatkan lagi, dan itu tentunya cepat sekali terjadi outbreak. Dan saat di lapang, Spodoptera frugiperda ini lebih dominan gitu. Jadi dia punya kemampuan adaptasi yang baik. Dalam segala situasi dia bisa beradaptasi gitu ya, kemampuan adaptasinya tinggi. Nah, di sini juga ada persaingan misalnya nih, ada Spodoptera frugiperda dengan Spodoptera litura. Kalau ada keduanya, pasti Spodoptera lituranya itu akan kalah, akan kalah. Nggak tahu, ini perlu ditelisik lebih jauh. Ini kenapa prosesnya seperti ini gitu ya. Termasuk ada Ostrinia, ya kalau ada dominan Spodoptera frugiperda, Ostrinianya pasti kalah. Gitu. Dan ini menarik untuk kita cek. Oke, jadi memang dia dominan ya Bu ya. Tapi Bu, gimana nih sekarang peran dari inovasi bioteknologi saat ini? Apakah ini peran bioteknologi ini sudah mampu mengatasi hama-hama yang penting yang menyerang tanaman pangan kita? Sebenarnya bioteknologi ini berperan banyak sekali pada pengendalian hama ya, hama dan penyakit tanaman. Terutama hama yang saya ketahui ini sebenarnya pada tanaman jagung misalnya ya. Pada tanaman jagung itu ada varietas yang memang sudah direkayasa genetiknya. Yang tahan hama, tahan terhadap Ostrinia, kemudian tahan terhadap Spodoptera litura, tahan terhadap Helicoverpa, kemudian tahan juga terhadap Spodoptera frugiperda. Dan ini tergantung dari regulasi pemerintah untuk memberikan izin, pada peredaran varietas baru ini. Karena yang varietas tahan Ostrinia pun ini baru beredar. Gitu. Jadi prosesnya memang harus ada regulasi yang diselesaikan gitu ya, harus oleh pemerintah begitu. Jadi sebenarnya bisa sekali. Kenapa? Dan itu cenderung lebih aman ya. Kalau menurut saya GMO itu lebih aman. Kenapa kok lebih aman? Kita sudah menguji keberadaan GMO itu terhadap non-target organisme. Non-target organisme itu ya selain hamanya itu ya, ada predator, ada parasit, dan itu tidak berpengaruh apapun. Tidak berpengaruh apapun pada keberadaan non-target organisme. Jadi kemudian, hanya berpengaruh pada yang target saja ya? Iya, yang berpengaruh pada target saja. Kan yang disisipkan pada gen yang disisipkan adalah gen Bacillus thuringiensis dari bakteri. Dan ini ada kekhawatiran dari masyarakat ya. Kalau GMO ini bahaya nggak bagi kesehatan gitu ya? Karena di situ ada gen yang disisipkan, nanti kalau termakan seperti apa begitu ya. Sejauh ini sudah kita teliti tidak ada laporan ya, tidak ada laporan terkait
permasalahan pada kesehatan akibat GMO gitu, tergantung dari pemerintah ya, karena beberapa negara ada yang melarang nih peredaran GMO, seperti di Jepang begitu ya, melarang peredaran tanaman yang GMO. Nah, tapi kedelai yang kita makan kan GMO juga karena kita impor ya, gitu. Betul. Jadi memang ya mungkin ini sahabat Figura perlu tahu juga bahwa ternyata nggak selamanya benar yang isu yang dihembuskan di masyarakat bahwa GMO ini bahaya, bisa memprovokasi kanker katanya Bu ya. Jadi katanya begitu, tetapi sebenarnya tidak sampai sejauh itu, tidak ada bukti ilmiah karena ini adalah Bacillus thuringiensis gitu ya, yang tidak berdampak apapun gitu, ataupun tidak ada laporan lah sampai sejauh ini untuk terkait kanker dan segala macam. Oke, jadi tidak perlu takut untuk mengkonsumsi ya selama belum ditemukan bukti yang ilmiah yang valid untuk mendukung pernyataan tersebut. Baik, Bu Puji, ini pertanyaan terakhir, closing statement. Bu Puji, apa nih harapannya untuk masa depan pertanian Indonesia dalam menghadapi ancaman hama, terutama hama-hama baru yang belum banyak dikenal? Ya, jadi harapannya kita semua aware ya, termasuk pemerintah, petani, kemudian kita akademisi sebagai peneliti, kita aware terhadap keberadaan hama dan rajin melaporkan. Spodoptera frugiperda ini terjadi outbreak karena tidak ada laporan sehingga tidak diketahui gitu ya. Nah, kalau kita rajin melaporkan kemudian saling sinergi, mudah-mudahan tidak ada terjadi outbreak. Dan tentunya dalam pengendalian hama juga kita harus bisa memadukan berbagai teknik pengendalian yang bisa kita sebut pengendalian hama terpadu ya, termasuk di dalamnya itu ada pengendalian hayati, menggunakan organisme yang baik ya, yang bermanfaat, predator, parasitoid, entomopatogen. Nah, itu tentunya akan mendukung pertanian berkelanjutan sehingga tidak terjadi resistensi. Nah, ini resistensi juga kan dampaknya panjang lagi nanti kalau kita bahas resistensi. Nah, kalau kita bisa mengkombinasikan itu, kita bisa mendukung pertanian berkelanjutan. Dan beberapa penelitian tentang pengendalian hayati ini sudah saya tuliskan di buku ini. Bisa di kamera Bu. Ya, jadi di sini juga kita membahas musuh alami dari Spodoptera frugiperda, kemudian bagaimana kita mendapatkan musuh alaminya, berapa efektivitasnya, dan itu sudah ditulis di sini. Ada semua di situ ya. Itu resume dari disertasi? Sebagian resume dari disertasi saya tuliskan dalam buku ini. Oke, menarik sekali ya. Mungkin di-spill dulu secara garis besar isi bukunya apa? Ya, jadi buku ini yang pertama menceritakan sejarah penyebarannya, yang tadi termasuk kita ketahui bahwa Spodoptera frugiperda ini sudah ada di Indonesia sebelumnya, ini juga ada di dalam buku ini begitu ya. Kemudian identifikasi, baik dari identifikasi morfologi dari Spodoptera frugiperda, jadi kita paham ya saat kita melihat oh ini Spodoptera frugiperda, ini bukan gitu ya. Jadi ada ciri-ciri spesifik. Kemudian dilanjutkan juga di sini ada identifikasi molekulernya untuk meyakinkan bahwa memang ini benar-benar Spodoptera frugiperda. Kemudian ada biologi dan musuh alaminya. Jadi biologi ini termasuk di situ siklus hidupnya, tanaman inangnya apa saja, bagaimana gejala serangannya, itu juga dibahas di buku ini. Jadi udah komprehensif lah ya. Ya. Baik, sahabat Figura, saya yakin masih banyak hal yang Anda ingin ketahui dari narasumber kita, tetapi memang kita dibatasi waktu. Jadi demikianlah tadi obrolan penuh wawasan kami dengan Dr. Puji Lestari. Terima kasih Bu Puji. Semoga bincang-bincang kami dapat membuka wawasan, menerbitkan inspirasi dan menambah kecintaan kita pada pertanian Nusantara, karena kami adalah Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Jangan lupa untuk terus saksikan tema-tema menarik pada episode mendatang. Terima kasih telah menyimak. Saya Duriat undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.